Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Selamat menyaksikan program UMJ Talks berlokasi di studio TV UMJ atau Universitas Muhammadiyah Jakarta, tepatnya di Gedung Rektorat. Bersama saya Vini Auliani yang akan memandu hingga akhir acara. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Agama Islam UMJ yang juga seorang atlet panahan berprestasi. Ini sesuai sekali nih dengan tema kita kali ini, yaitu memanah harapan. Untuk itu langsung saja kita panggilkan narsum kita, yaitu Ahmad Hulaimi Rozim. Hulaimi, silakan. Ya, ini dia. Wah, Hulaimi dengan panahnya langsung nih ya, seperti Arjuna. Aduh, Hulaimi kok ditujuin ke saya? Jangan. Oh, bercanda. Alhamdulillah bercanda, kirain beneran. Soalnya ini besar sekali ya Hulaimi ya. Panahnya ternyata ini namanya apa nih Hulaimi? Untuk alatnya sendiri ini namanya standar bow, Kak. Standar bow. Betul. Oh, ini kalau di Indonesia namanya busur ya? Busur. Betul ya. Oh, ini busurnya. Ada anak panahnya juga? Ada. Anak panahnya seperti apa? Oh, anak panahnya seperti ini, luar biasa. Ternyata ini ya kokoh juga ya pemirsa ya. Dan ternyata panahan untuk busur panah untuk atlet profesional besar juga ukurannya Hulaimi ya. Betul, Kak. Kirain kecil, itu berarti kalau yang kecil untuk latihan ya? Iya, boleh betul. Coba? Boleh. Wow, boleh nih, tentu aja mau nih Hulaimi. Penasaran juga nih saya nih pengen coba ini. Berat nggak ya kira-kira? Wah, gimana megangnya nih Hulaimi? Tangan kirinya di sini. Tangan kiri di sini. Ini. Oke. Aduh, ternyata berat pemirsa. Ini beratnya berapa Hulaimi? Berat tarikannya ini sekitar 20 kilo. 20 kilo. Tapi Kalau kalau ini berat semuanya busurnya sekitar 2,8 kilo. 2,8 kilo. Ternyata ini bukan main-main, jadi seorang atlet panahan. Ini ya lumayan berat 2,8 kilo ya, dan busurnya bisa sampai 20 kilo. 20 kilo. Masya Allah, luar biasa. Nih pemirsa, ternyata benar-benar harus punya otot yang kuat ya Hulaimi ya? Iya betul. Ini kan berat sekali sih, nggak kuat nih, kayak nggak kuat lama-lama nih. Waduh, luar biasa. Kelihatannya gampang, tapi ternyata pas udah dicoba lumayan susah pemirsa. Jadi Hulaimi ini keren banget nih, udah bisa jadi atlet panahan berprestasi. Jadi seperti ini ya Hulaimi ya? Iya betul. Cuma ini nggak ada anak panahnya karena bisa bahaya ya Hulaimi ya. Harus latihan dan dipandu oleh profesional ya? Iya betul. Ini seperti ini, aduh. Baru sebentar aja saya udah pegel Hulaimi. Aduh, ini saya balikin lagi nih ke Hulaimi ya. Tapi dibalikin lagi ke Hulaimi. Ya, boleh kita cerita-cerita ya Hulaimi ya. Luar biasa Hulaimi nih, sejak kapan sih jadi atlet panahan atau kenal dan tertarik nih sama dunia panahan seperti ini nih sejak kapan? Awalnya kenal panahan sejak 2016. Dimulai dari kakak sepupu saya. Sekaligus pelatih pertama saya, yaitu Kak Febri Maulana, dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Itu sejak umur berapa tuh Hulaimi? Itu umur 15 tahun, pada saat itu masih duduk di bangku sekolah kelas 10 kelas SMA. 10 SMA. Tapi pada saat itu udah ikut tadi sama kakak sepupunya udah menggunakan busur yang seperti ini ya? Iya, betul Kak. Iya, luar biasa. Nah, biasanya kan kalau olahraga jadi atlet itu juga kan macam-macam ya pilihannya. Ada atlet sepak bola biasanya yang populer, ataupun mungkin bulu tangkis gitu. Panahan ini kan agak-agak masih sedikit ya, jarang gitu orang yang terjun di dunia panahan gitu. Nah, Hulaimi ini apa sih motivasinya kok terfikirkan atau apa yang membuat panahan ini jadi menarik hati Hulaimi gitu untuk menekuninya gitu? Ada dua alasan yang mendasar. Pertama, karena panahan merupakan salah satu olahraga yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Memanah, berkuda, dan berenang. Kemudian yang kedua, saya melihat peluang bahwa menjadi atlet panahan ini sepertinya lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Karena olahraga yang kita sebutkan tadi, sepak bola dan segala macam, kita sering sekali melihat orang-orang yang bisa melakukan olahraga tersebut. Tapi panahan itu sangat jarang sekali. Makanya hal itulah yang menjadi dasar alasan saya mengapa mengikuti olahraga panahan. Luar biasa.
masih jarang ya. Dan juga salah satunya tadi alasan yang mulia adalah karena ini olahraga yang disunahkan sama Nabi ya, Nabi kita Nabi Muhammad, yaitu panahan. Salah satunya tadi selain berenang dan juga berkuda. Betul. Nah, Hulaimi terus mulai mencetak prestasi sebagai atlet panahan ataupun juga mengikuti kejuaraan panahan deh. Itu pertama kali tuh kapan? Setelah berapa lama menempuh pendidikan panahan ini, Hulaimi? Saya hanya 1 bulan berlatih langsung mengikuti 1 bulan berlatih langsung pertandingan. Betul. Jadi biar langsung terasah dan tertantang ya, Hulaimi? Karena ya? memang dadakan juga Kak, diperintah juga dengan daerah. Karena pada saat itu Kabupaten Tangerang, daerah saya sendiri, belum ada atletnya. Sedangkan pada saat itu saya lah yang baru muncul. Sehingga dalam waktu 1 bulan itu saya maksimalkan betul-betul dengan segala keterbatasan. Dari mulai alat panahan yang mahal. Harganya berapa sih kalau boleh tahu? Untuk alat yang di depan ini, untuk harga sekitar 15-17 jutaan. Wow, lumayan ya, 15-17 juta ya. Kemudian saya berlatih dengan inventaris alat kabupaten. Pada saat itu karena saya juga orang biasa, rasanya belum mampu buat beli alat. Akhirnya pertandingan pertama yaitu Kejurnas. Pertandingan Wali Kota Cup Tangerang Selatan pada saat itu. Saya menjadikan acuan pertandingan pertama itu antara lanjut atau tidak. Bagaimana? Jadi kalau saya bisa juara acuannya, berarti saya punya talenta dan saya lanjut. Berarti kan ada jalan di situ ya Kak. Tapi kalau kagak ya berhenti. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras, pertandingan pertama saya memperoleh 2 medali emas. 2 medali emas, luar biasa, keren sekali ini Hulaimi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi nih juga untuk penonton Sobat Unggul TV UMJ dan juga TV Muhammadiyah. Amin. Nah, Hulaimi setelah itu pengalaman yang berkesan apa nih Hulaimi? Ketika Hulaimi sudah mulai, wah ternyata saya berhasil nih meraih medali emas, berarti ini ada bakat saya nih di sini kan. Tapi pernah nggak ada pengalaman berkesan yang diingat-ingat ataupun kalau ingat-ingat tuh kayak ya senyum-senyum sendiri gitu? Ya ada Kak. Jadi yang paling pertama saya senang jalan-jalan Kak. Senang jalan-jalan. Kemudian saya lihat kakak sepupu saya yang tadi sekaligus pelatih saya, dia sering jalan-jalan. Panutannya ya? Panutannya. Jalan-jalan melalui olahraga panahan, pertandingan, karena keluar pertandingan kota. di berbagai daerah. Ya. Akhirnya saya juga pengen kayak gitu, jalan-jalan tapi gratis Kak. Gratis dibiayain sama daerah. betul. Akhirnya ya itulah salah satunya mengapa saya memilih olahraga panahan juga. Kemudian hal yang berkesan banyak sekali. Salah satunya sejak saya kelas 2 SMA sampai sekarang, alhamdulillah panahan memberikan banyak kontribusi terhadap saya. Mulai dari materi, kemudian hal-hal yang lainnya. Ya kira-kira sudah berapa lama tuh Hulaimi dari kamu kelas 10 sampai sekarang kamu berkecimpung di dunia panahan ini sebagai atlet udah berapa lama tuh? 7 tahun kan. 7 tahun ya, luar biasa, alhamdulillah. Boleh diceritain juga perjuangan kamu, apa saja, apakah ada yang dikorbankan? Misalnya kan biasanya kalau masa-masa kuliah itu kan banyak kumpul sama teman-teman nih. Benar. Sementara kan kamu udah tekad nih, kayaknya mau menggeluti dunia panahan ini nih untuk bisa jadi berprestasi gitu. Apa perjuangan yang harus kamu lakukan ataupun juga hal lain, kesenangan-kesenangan yang harus kamu singkirkan gitu? Kalau berbicara perjuangan pasti sedih ya Kak. Sejak saya SMA sampai saya sekarang duduk di bangku perkuliahan, dimana ketika pulang sekolah atau pulang kuliah, teman-teman yang lain kumpul biasanya kan, ngobrol, sharing dan segala macam. Sedangkan saya harus pulang. Saya harus pulang karena saya punya cita-cita menjadi atlet panahan yang berprestasi. Disitulah kadang saya merasa sedih gitu ya, karena saya kehilangan masa bermain saya. Tetapi ada kebanggaan yang tidak orang lain punya. Ketika saya bisa sesuai mencapai target saya, yaitu bisa jalan-jalan keliling Indonesia, kemudian saya juara, disitulah rasa bangga yang tidak bisa diceritakan. Dan terbayarkan ya. Dan terbayarkan. Kalau boleh tahu udah jalan-jalan ke berapa daerah nih? Pernah ke Aceh 2017. Kemudian pernah ke Belitung. Kalau daerah Jawa mungkin sudah semua Kak. Surabaya, Sidoarjo, Yogyakarta.
banyak ya. Akhirnya impiannya tercapai ya untuk keliling daerah gratis dan berprestasi. Benar. Luar biasa sekali Hulaimi, ini menarik sekali. Hulaimi, kita masih akan bahas lainnya lebih dalam lagi, tapi kita lihat yang berikut ini dulu ya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita masih berbicara mengenai memanah harapan bersama dengan atlet panahan berprestasi dari UMJ, ini Hulaimi. Ya Hulaimi, kita lanjutkan kembali nih Hulaimi. Hulaimi ini, panahan ini berarti termasuk hobinya ya? Betul Kak. Betul, selain panahan ada hobi lainnya nggak yang Hulaimi suka juga? Ada, apa tuh? Hobinya futsal sih Kak. Futsal. Tetapi memang saya lebih memilih memprioritaskan panahan. Karena lagi-lagi panahan sudah menjadi bagian kehidupan, memberikan banyak kontribusi. Sedangkan futsal hanya menjadi pengisi waktu kosong saja. Baik. Selain itu ada lagi untuk mengisi waktu biasanya Hulaimi apa yang dilakukan? Ya, alhamdulillah saat ini saya sudah mempunyai privat memanah, yaitu Gomar Archery Academy. Oh ini, Gomar Archery Academy. Luar biasa. Ini private memanahnya di mana Hulaimi? Ini lokasinya di Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Di Stadion Mini Si Gomar. Mini Si Gomar. Ini bisa diikuti oleh dari usia berapa sampai berapa nih? Untuk usia bebas Kak. Bebas. Jadi panahan sendiri tidak ada batasan usia. Selagi SDM itu bisa menarik busur, itu masih diperbolehkan. Jadi dari mulai anak yang masih dini sampai yang lanjut usia, semuanya boleh bergabung. Kalau untuk anak kecil, apakah ada perbedaan misalnya beratnya, busurnya gitu, disesuaikan? Betul. Paling yang membedakan hanya bobot busurnya saja. Kalau yang pemula biasanya limbsnya lebih ringan. Limbsnya lebih ringan ya. Disesuaikan. Baik, Hulaimi mungkin ada pesan-pesan juga nih untuk teman-teman sobat unggul TV UMJ dan juga TVmu yang mungkin punya juga ketertarikan dengan dunia panahan misalnya, namun ingin menggeluti tapi masih ada keraguan gitu agar bisa seperti Hulaimi. Silahkan. Ya, mungkin bagi teman-teman, menurut saya mengikuti olahraga panahan itu adalah hal yang paling tepat karena dengan kita berolahraga memanah banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Mulai dari kita lebih merasa sabar, lebih bisa konsentrasi, lebih bisa fokus, dan nantinya berdampak lebih mudah ketika kita menemukan sebuah masalah. Karena di panahan seperti itulah yang harus kita ulangi terus-menerus untuk mencapai kesuksesannya memanah. Jadi memang diolah terus. Oke. Kamu ikut organisasi panahan juga? Iya. Karena di situ sharing dengan sesama teman-teman yang punya minat sama ya. Iya. Baik. Nah, berarti kamu ikut organisasi panahan. Kalau di UMJ sendiri ikut organisasi kemahasiswaan atau organisasi lainnya? Kalau di UMJ sendiri, saya kemarin masuk dalam organisasi Badan Cendekia Basnas. Kebetulan saya koordinatornya. Masya Allah, aktif juga ya Hulaimi ya. Nah itu bagi waktunya gimana? Kesempet keteteran juga nggak untuk akademik, misalnya nilai-nilai akademik tugas di kampus gitu? Ya alhamdulillah kalau masalah bagi waktu tentunya sangat susah sekali Kak. Susah ya? Tapi memang kembali sama tekad kita. Dimana kita memang mempunyai kewajiban, ya disitulah kita harus menunaikan. Bahkan yang menjadi cerita paling berkesan kemarin itu di bulan November, di mana saya harus karantina untuk persiapan event Porprov Banten. Di situ satu hari dikerjakan 3 hal sekaligus. Apa tuh? Yang pertama PPL itu mengajar di sekolah. Saya berangkat jam 5, pulang jam 2. Kemudian kembali ke hotel untuk karantina, latihan mulai 2:30 sampai jam 5. Dan malamnya harus menyusun skripsi dari mulai jam 8 sampai jam 11. Luar biasa. Jadi lagi menyusun skripsi itu ya berbarengan semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Sudah selesai. Luar biasa. Jadi ini udah lulus ujian skripsi? Iya Kak. Masya Allah. Selamat ya Hulaimi ya. Berarti tinggal menunggu di wisuda ya Hulaimi ya? Iya betul. Luar biasa. Nah, Hulaimi tadi dengan jadwal yang padat seperti itu, tadi kan Hulaimi juga mengatakan kan kalau ternyata ngatur waktunya tuh
nggak mudah, susah gitu ya. Tapi apa sih yang membuat Hulaimi tuh mau tergerak untuk melakukan, untuk apa ya, susah payah dan juga bisa disiplin? Tadi itu kan berarti ada disiplin yang besar dari diri Hulaimi ya, untuk patuh dengan diri sendiri dengan jadwal yang udah dibuat kan. Tadi pagi-pagi harus PKL dulu, terus lanjut latihan, malamnya skripsi gitu. Nah itu apa tuh yang melatar belakangnya gitu juga? Ya karena panahan sudah menjadi bagian kehidupan saya. Yang saya bilang tadi, sejak kelas 2 SMA sampai saat ini saya bisa hidup oleh panahan. Dari mulai saya bisa membantu orang tua saya meringankan biaya pendidikan, kemudian apa yang saya gunakan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya hasil panahan, Kak. Udah bisa mandiri Hulaimi ya? Alhamdulillah. Dan masih ada capaian yang belum tercapai di panahan ini. Apa tuh? Saya ingin memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci melalui uang dari panahan nanti. Luar biasa. Jadi terharu saya dengarnya, mudah-mudahan dijabah sama Allah ya Hulaimi ya. Amin ya Allah. Hulaiminya juga bisa bareng-bareng ikut juga ke sana ya sama orang tua. Amin. Baik, jadi karena dasar itu, karena Hulaimi sudah menemukan passion mungkin ya. Betul. Dan juga tujuan yang ingin diraih, sehingga kesulitan apapun bisa dilalui ya Hulaimi ya. Karena tekad. Karena tekad itu tadi ya. Kalau untuk fokusnya itu gimana? Tadi kan panahan ini juga mengajarkan fokus, tapi mungkin Hulaimi bisa sharing juga ke teman-teman biar bisa fokus ketika mengerjakan sesuatu, sehingga apa yang ingin diraih itu bisa terwujud gitu. Ya tentunya ketika kita melakukan suatu hal, itu kita harus fokus satu-satu, selesaikan satu-satu. Kadang kita juga kalau masuk lapangan dengan pikiran yang kagak karuan ya Kak, itu latihannya juga nggak akan benar. Begitupun mungkin urusan-urusan yang lain. Ketika kita sedang melakukan sebuah hal, ya harus fokus satu, selesaikan, kemudian berlanjut ke urusan yang lain. Oke, gitu. Berarti ketika sedang latihan panahan, jangan bikin skripsi dulu. Bener. Ya. Kalau skripsi juga jangan bikin panahan dulu. Iya, betul. Ya, baik. Nah, kalau misalnya ini kan ketika Hulaimi berbarengan tadi akademik, proses belajar akademik, terus juga panahan ini didukung oleh UMJ juga ya? Ya pastinya Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah ini seberapa besar sih peran UMJ kampus dari Hulaimi ini dalam mendukung juga prestasi panahan? Ya tentunya dengan saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu, kemudian saya juga bisa berhasil sukses di pertandingan, pasti ada dorongan dari kampus juga Kak. Terutama dari mulai kaprodi saya, pendidikan agama Islam, itu Pak Abu Sahdiar, kemudian Pak Rektor, Pak Makmun Murad, dan Pak Warek 4, Bapak Dr. Septa Chandra, sangat mendukung saya. Dengan apa? Ketika saya karantina, itu memberikan izin buat latihan, sehingga kuliahnya dikasih kelonggaran lah. Tapi nggak lepas total, saya juga terus mengikuti. Kayak contohnya KKN kemarin, saya harus bagi waktu Kak, antara harus KKN dan juga harus latihan. Tapi karena kembali dukungan dari UMJ sendiri, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke, boleh cerita sedikit juga dong serunya kuliah di UMJ seperti apa sih? Ya seru banget ya kuliah di UMJ, karena pertama fasilitas lengkap ya, mau apa aja ada. Kita membutuhkan segala sesuatu, insya Allah dipermudah. Kemudian dosen dan tenaga pengajarnya itu juga alhamdulillah baik semua, ramah, sehingga untuk menyelesaikan perkuliahan itu kita didukung ya. Jadi tenang ya untuk berprestasi dan juga tetap akademiknya nih tetap bagus ya. Baik, Hulaimi kita akan lanjut kembali ya, juga pemirsa TVmu dan Sobat Unggul TV UMJ, jangan kemana-mana nih. Kita akan membahas yang lebih seru dari Hulaimi dalam Memanah Harapan setelah yang satu ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks dalam tema Memanah Harapan bersama dengan Hulaimi, atlet panahan profesional kebanggaan UMJ. Nah sekarang kita bahas foto-foto nih Hulaimi. Ada di belakang saya nih, belakang kita. Wah ini Hulaimi sama Pak Sandiaga Uno. Ini di acara apa nih Hulaimi? Ini acara klinik bisnis Kak.
Klinik bisnis. Yang tadi saya bilang di UMJ saya mengikuti organisasi yaitu Badan Cendekia Basnas. Nah di situ kita dimentori oleh Ibu Endang Rudiatin. Nah di situ saya menjadi salah satu panelis PTMA se-Indonesia 5 orang. Jadi di situ dimentori langsung oleh Pak Sandiaga Uno terkait bisnis. Terkait bisnis luar biasa. 5 orang ya? 5 orang. Hanya 5 orang mahasiswa seluruh Indonesia dan Hulaimi termasuk salah satunya. Luar biasa. Pengalaman yang sangat berkesan sekali ya. Kalau ini nih kejuaraan apa nih Hulaimi? Kalau ini kejuaraan Porprov yang kemarin. Baru-baru ini ya? Iya. Kalau yang ini di lagi latihan. Ini di mana tuh? Oh di lapangannya. Nah ini juara 1 apa nih Hulaimi? Kejuaraan apa? Ini kejuaraan Potradnas, Pekan Olahraga Tradisional tingkat nasional. Tingkat nasional. Kemarin diselenggarain di Bangka Belitung. Oh di Bangka Belitung itu. Baik. Tadi ada satu lagi nih kita lihat yang tadi sama Pak Sandiaga Uno. GAA itu apa Hulaimi? Gomar Archery Academy. Oh sekolahnya Hulaimi ya. Oh luar biasa. Langsung diberikan juga kepada Pak Sandiaga Uno ya. Jadi kebanggaan ya. Ini ketika latihan ya. Latihannya berapa kali sih biasanya seminggu? Harusnya setiap hari Kak. Oh setiap hari. Ternyata latihannya setiap hari ya. Setiap hari. Biar terus terasah. Nah ini tadi yang Kota Tangerang ya? Ya ini Porprov. Porprov baru tahun kemarin. Sandiaga Uno lagi. Oke kita lihat tadi next yang kejuaraan nasional. Ini tadi bukan ya? Udah cukup tadi tuh foto-fotonya ya. Dan masih banyak lagi Hulaimi ya yang belum kita lihat, tapi masih banyak lagi juga yang Hulaimi ikuti kejuaraan lainnya. Baik Hulaimi, selanjutnya Hulaimi nih untuk bisa mengangkat busur seperti ini, latihan seperti apa sih yang dilakukan? Apakah mengangkat beban berat seperti itu? Ya biasanya untuk fisik atlet panahan berbeda dengan atlet-atlet yang lain. Karena di panahan kita menggunakan otot tricep, otot belakang, bukan otot bicep. Otot yang ini ya? Iya otot yang belakang Kak, sampai belikat. Jadi biasanya kalau kita latihan fisiknya itu tahan badan bobot kita sendiri aja, seperti push up, flank, sit up, kemudian squat jump, back up, dan lain-lain. Begitu ya. Jadi walaupun seperti Hulaimi, ini mungil ya, kecil tapi kuat ya Hulaimi ya. Insya Allah. Insya Allah ya, luar biasa. Nah sekarang kita main games ya Hulaimi ya. Boleh. Namanya Yuk Pilih nih gamenya nih. Yuk pilih gamenya. Nanti Hulaimi, nanti Kak Vini kasih pilihan. Ada 2 pilihan, nanti Hulaimi pilih ya. Oke, siapa tahu ada yang denger dan jadi terwujud nih, terwujud beneran nih. Nah ini yang pertama, di antara beasiswa S2 di kampus impian di luar negeri atau menang 5 medali emas kejuaraan nasional, Hulaimi pilih yang mana nih? Menang 5 medali emas kejuaraan nasional. Menang 5 medali emas kejuaraan nasional. Oke, jadi mau fokus dulu untuk terus mencetak prestasi. Betul. Ya. Oke, nah terus satu lagi pilih yang mana nih? Pilih latihan memanah sendirian di arena pegunungan atau di daratan, di hutan? Latihan memanah sendirian di pegunungan. Di pegunungan. Oh, kenapa tuh? Karena lebih enak, nyaman, suasananya sejuk. Sejuk ya. Oke, siap. Terus selanjutnya pilih yang mana nih? Yuk pilih usaha private memanahnya jadi sekolah umum dan banyak siswa dari Sabang sampai Merauke, atau punya usaha makanan yang sukses terus ekspor hingga ke mancanegara. Usaha memanahnya jadi sekolah umum dan anggotanya dari Sabang sampai banyak ya, amin. Siap. Terus pilih yang mana nih? Jalan-jalan ke Raja Ampat atau ke kampung halaman? Jalan-jalan ke Raja Ampat. Raja Ampat. Karena saya nggak pernah ke kampung halaman. Kampung halamannya di mana? Tinggalnya di kampung halaman. Oh, jadi Hulaimi ini orang Betawi asli ya? Iya, orang Jakarta asli. Oh, sama dong kita kalau gitu. Cocok lagi, tas lagi dong, tas dulu ya. Tas dulu. Oke, terus satu lagi nih Hulaimi, satu lagi ya, sebagai mahasiswa. Kalau lagi di UMJ, Hulaimi sukanya belajar di perpustakaan atau di Green Park, Peteng Jejo, atau di tempat lain misalnya? Di Green Park. Di Green Park. Karena ketika kita belajar outdoor, itu lebih banyak inspirasi yang masuk. Inspirasi yang masuk ya. Luar biasa. Oke, itu tadi pilihan-pilihan yang Hulaimi ambil. Mudah-mudahan tadi harapannya bisa terwujud ya Hulaimi ya. Amin. Dan makin sukses lagi. Amin. Nah Hulaimi boleh tahu juga dong, kira-kira moto hidup kamu apa sih?
moto hidup ya, atau prinsip hidup yang apa ya, hari ini motivasi buat kamu gitu? Saya hanya melakukan hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan teruslah mendaki, jangan mengalir. Karena mendaki satu demi langkah akan menuju puncak, sedangkan mengalir hanya terus menuju ke yang lebih rendah. Itu sih Kak. Baik. Jadi terus berkembang. Terus berkembang ya. Oke. Nah, Hulaimi boleh ini juga kasih juga kata-kata penyemangat lainnya buat teman-teman yang sedang berjuang juga untuk mewujudkan mimpinya dan agar bisa berprestasi seperti Hulaimi. Ya, mungkin teman-teman jadilah anak muda yang luar biasa. Jangan mau menjadi pemuda yang biasa-biasa saja. Jadilah agen perubahan, bukan kaum rebahan. Luar biasa. Terima kasih Hulaimi. Terima kasih banyak ya Hulaimi atas tadi pencerahannya. Sangat menginspirasi sekali dan mudah-mudahan bisa bermanfaat nih untuk kita semuanya, untuk penonton TVmu dan juga TV UMJ. Amin amin ya rabbal alamin. Berkah dan sukses selalu Hulaimi. Iya Kak, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih juga sudah menyaksikan acara UMJ Talks dengan tema kita yaitu memanah harapan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan, inspirasi dan juga manfaat dari tayangan ini. Dan tidak terasa nih, saya Vini Auliani bersama juga dengan Hulaimi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami harus mohon pamit undur diri dulu pemirsa. Terima kasih, saksikan terus UMJ Talks hanya di TVmu dan juga TV UMJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.